Ya, para Samanera, saya Lei dan teman-teman Yogi semua. Namo Buddhaya. Ya, perkenalkan nama saya Martin dari Jakarta. Saya usia 32 tahun. Nah, ini pengalaman saya kedua kali ikut retret. Saya sih memang nggak sahabat teman-teman Yogi ya, apalagi yang tadi teman-teman Yogi perempuan tuh kayaknya wah meditasinya keren banget gitu ya. Ya, saya jujur sih saya masih back belajar sih. Memang sebelum ke retret ini juga saya udah meditasi sih di rumah, tapi memang ya gitulah ya. Under 3 jam lah ya. Ya, tapi saya sebelumnya pernah ikut retret itu di Juni ya, kalau nggak salah itu yang retret anak-anak sekolahan ya. Jadi bareng retret anak-anak, nah di situ pertama kali saya memutuskan untuk ikut retret. Ya, sebelumnya udah retret. Sebelumnya udah pernah meditasi di rumah, tapi ya meditasi gitu-gitu aja, nggak pernah tuh yang kayak dipaksa 14 jam gitu ya. Ya tapi memang sih saya jujur saya nggak bisa full 14 jam lah ya. Ada ngobrol-ngobrol sedikit nih. Ya jujur aja nih. Ya tapi ngobrolnya kan kadang nanya sama Nera ya. Maksudnya saya ada mungkin mengalami fenomena gini-gini ya, muncul sakit gini-gini gitu. Jadi saya ada bertanya-tanya juga sama Nera. Mungkin ada diskusi juga sama yogi-yogi yang lain. Ya, jadi saya banyak sharing juga ya. Jadi kalau saya kendalanya itu sih paling banyak sih di pikiran ya sama. Jadi kalau meditasi baik pikiran. Awalnya saya nggak bisa namanya lihat sakit ya. Nah di Juni itu saya udah mulai bisa tuh lihat sakit ya. Awalnya tuh saya stres banget tuh ya. Saya sharing sedikit waktu yang di Juni itu saya pertama kali ikut retret 1-2 hari itu udah stres tuh. Ya udah pengen pulang segala macam. Karena apa? Karena merasa ini meditasi ini sakit nih ya, nggak bisa ngelihat sakitnya gitu. Ya jadi ini nanya Bante. Ya, tapi Bante ya jawabnya saya nggak nangkep gitu ya. Ya Bante udah bantu jawab, cuman saya aja yang kurang cerdas ya. Ya jadi di situ saya sempat stres ya. Kemudian akhirnya saya diskusi lagi ya sama Nera. Ya sampai akhirnya saya bisa melihat sakit dan ada yang lenyap gitu. Nah tapi sempat stuck. Kenapa? Karena itu saya ada pandangan salah. Wah, pada saat ibaratnya kita berhasil menang nih pertama kali ya, terus mindsetnya adalah saya jadi gue udah siap nih ya, saya mau duduk nih, saya mau hilangin sakit nih semua ini ya. Tapi gara-gara mindsetnya seperti itu tuh jadi itu balik lagi tuh jadi kilesa lagi ya, jadi pikiran nih saya jadi meditasi ini buat ngilangin sakit gitu. Nah ujung-ujungnya apa, jadi saya malah stuck lagi ya, ketemu sakit kok nggak hilang-hilang gitu ya. Nah itu jadi belajar lagi lah ya. Dari situ Bante bilang mesti sabar ya, terus mesti bertekad. Nah itu di retret pertama kali itu saya nggak selesai itu. Nah tapi di retret kedua ini saya dapat pandangan baru lagi. Ya di situ di retret kali ini saya bisa lebih sabar ya, lebih bertekad lagi sampai akhirnya yang tadinya stuck itu sebelumnya itu akhirnya saya bisa laluin juga. Ya, dan di sini saya merasa memang kilesa, kalau kata Bante kan kilesa itu kayak belut ya. Jadi dia sangat lincah banget gitu ya. Jadi saya kadang berpikir, kayaknya kalau saya dapat hambatan ini, caranya pakai yang kemarin nih. Ya, tapi sometimes itu nggak berhasil gitu ya. Kadang masih coba cara lain gitu. Jadi kalau kata sama Nera, kita meditasi itu udah kayak berperang gitu ya. Jadi mesti bertarung ya lawan kilesa gitu ya. Kilesa yang ngantuk lah, banyak pikiran lah, sakit lah gitu. Jadi memang sih masih ada bertekad dulu ya kayak teman-teman ya. Tadi yang duduk bisa sampai 4 jam ya, bisa sampai 6 jam ya, itu keren-keren banget ya. Kalau saya sih jujur saya paling maksimal tuh duduk baru 2 jam sih. Ya. Kalau nggak bisa duduk ya jalan-jalan ya. Jalan-jalan meditasi jalan, tapi ya bukan jalan-jalan ya, meditasi jalan ya. Kalau jalan-jalan cepat tuh nggak ada manfaatnya ya. Ya, kalau misalnya selama ini saya udah belajar meditasi Vipassana, dan ini untungnya saya pertama kali belajar meditasi ya Vipassana, jadi saya nggak tahu tuh meditasi yang pernapasan apa segala ya. Jadi saya taunya meditasi ya Vipassana gitu. Saya merasa ya dengan kita melatih kesadaran ya,
Kurang lebih mirip lah ya kayak teman-teman Yogi tadi, ya kita jadi apa melatih kesadaran kita ya kalau misalnya tiba-tiba ada kilesa ya atau misalnya ada something bad happen sama kita, jadi kita bagaimana kita bereaksi gitu ya. Tadi kalau ada bahasa dari Samanera dia bilang kita melatih kesadaran ini kita kayak mempertebal filter kita nih ya. Jadi kesadaran sama pikiran. Jadi kalau kita jarang meditasi nih filternya tipis nih ya. Jadi otomatis pada saat sesuatu buruknya atau aku salah kamu yang lagi muncul nih, pikiran tuh langsung overtake kesadaran kita. Ya, tapi kalau misalnya kita rutin latih kesadaran kita, jadi mempertebal nih filternya nih. Ya, jadi kalau misalnya pikiran tuh mau datang, kita udah tahu nih, oh ini pikiran nih. Ya, jadi kita bisa langsung menyadari, oh ini pikiran dan apa yang harus kita lakukan pada saat itu. Memang jujur belum bisa langsung sadari ya, karena saya juga masih proses belajar. Cuman saya pasti akan meningkatkan sih ya. Jadi yang dari retret sebelumnya ke retret ini saya merasa ada progres ya untuk diri saya. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru ataupun yang udah pro ya, banyak di sini yang udah pro ya, yaitu saya masih banyak belajar dan ayo sama-sama kita berjuang kikis kilesa teman-teman ya. Itu aja. Selamat malam, Namo Buddhaya.